Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya sehingga kita bisa lagi berkumpul di room meeting ini dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ibu tunjuk ya, Suci, mungkin bisa dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, makasih ya Suci. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada yel-yel dulu. Kalau Ibu bilang siap belajar, anak-anak bilang siap, harus siap. Paham? Paham, Bu. Oke, Paham, siap Bu. belajar. Siap. Ulang ya. Udah pada semangat. Sudah sarapan kah? Belum. Yes. Oke, Ibu ulang ya. Siap belajar. Siap belajar. Terus. Oke, mantap. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan kembali keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap yang harus diteladani dalam menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat memasangkan keberagaman budaya seperti baju adat dan rumah adat dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan manfaat keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Tapi berbicara tentang keberagaman, apa sih keberagaman itu? Ibu bertanya, apa sih keberagaman itu? Ada yang bisa jawab? Atau Ibu tunjuk ya? Nur Hidayah, tahu nggak apa sih itu? Iya, Bu. Perbedaan, Bu. Oh iya, betul sekali. Keberagaman itu juga merupakan sebuah perbedaan. Tapi lebih tepatnya, keberagaman itu adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Ya. Bu. Dan kayaknya kurang semangat deh. Atau kita yel-yel lagi ya? Kalau Ibu bilang semangat belajar, kalian bilang semangat. Oke? Oke. Oke, gerakan tangan ya. Semangat. Oke? Ibu mulai ya. Semangat belajar. Semangat. Bagus. Nah, kembali lagi ke materi ya. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan secara umum tentang keberagaman itu. Nah, untuk lebih memperdalam materi tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia,
Ayo kita nonton video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan di layar. Simak baik-baik ya, karena nanti Ibu akan ada kuis untuk kalian semua. Paham? Paham, Bu. Oke, silahkan simak videonya ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang menelaah keragaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat Indonesia. Simak materi dengan baik ya. Mari kita bahas yang pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, sehingga channel ini semakin berkembang. Yang pertama, kita akan membahas tentang keberagaman sosial yang ada di masyarakat. Keberagaman sosial yang ada di masyarakat itu bisa dilihat dari agama, yaitu di negara kita ada negara yang memiliki 6 agama. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang sudah disahkan oleh negara. Selanjutnya adalah keberagaman suku. Di Indonesia terdapat sekali bermacam-macam suku, yaitu ada suku Jawa, Madura, Betawi, Osing, Dayak, Asmat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah profesi. Profesi yang ada di Indonesia itu ada yang berupa petani, dokter, pendidik, kemudian pedagang, polisi, dan sebagainya. Nah, berikut adalah penjabaran keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Kalian sudah paham ya tentang keberagaman sosial? Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang keberagaman budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat budaya yang ada di Indonesia itu bisa dilihat dari keberagaman rumah adat, keberagaman pakaian adat, keberagaman bahasa daerah, tarian daerah, lagu daerah, dan upacara adat serta tradisi lainnya. Nah, berikut ini adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi, yaitu yang pertama adalah NAD, Nagro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, ibu kotanya Pekanbaru. 5. Kepulauan Riau yang memiliki tradisi yang berbeda. 6. Jambi. 7. Sumatera Selatan. 8. Bangka Belitung. 9. Bengkulu. 10. Lampung. Itu tadi adalah budaya yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya di Pulau Jawa. Daerah khusus ibu kota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Nah, selanjutnya gugusan Sunda kecil yang ada di Pulau Indonesia, budayanya adalah Bali seperti ini. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya Pulau Kalimantan. Di sini terlihat jelas tradisi budaya yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo. Nah, itu ya dari Sulawesi. Berikutnya adalah Pulau Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, Papua, dan yang terakhir adalah terakhir Kalimantan Utara yang menjadi provinsi ke-34 memiliki
tradisi dan budaya berbeda dari yang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, keberagaman ekonomi di masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia itu bisa dilihat dari segi beberapa aspek: kegiatan agraris, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan, dan pariwisata. Nah, sekarang mengapa Indonesia disebut menjadi negara agraris? Dikarenakan negara Indonesia masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, dari segi laut, Indonesia juga disebut menjadi negara maritim. Nah, karena negara Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan, sedangkan sepertiganya adalah daratan, sehingga potensi mata pencahariannya sebagai nelayan cukup besar. Berikutnya adalah perdagangan, merupakan sektor perekonomian yang penting masyarakat yang sering kita jumpai di Indonesia. Tentunya kalian juga melihatnya kan? Berikutnya adalah penambangan. Dari sektor penambangan ini terlihat ada penambangan batu bara, emas yang ada di Indonesia, mampu memberikan devisa negara dalam bentuk kekayaan. Ya, ini salah satu sumber pemasukan dari negara kita. Selanjutnya sektor pariwisata, merupakan salah satu pemasukan juga devisa negara yang saat ini semakin meningkat karena pariwisata dan panorama di Indonesia sangat indah sekali. Faktor yang mempengaruhi terjadinya keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Faktor tersebut yang mempengaruhi terjadinya keberagaman adalah kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan di setiap pulaunya memiliki suku dengan karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah kondisi iklim yang berbeda-beda sehingga setiap suku memiliki cara bertahan hidup dan melangsungkan hidupnya dengan cara yang berbeda pula. Selanjutnya adalah pengaruh budaya asing yang masuk Indonesia, sehingga budaya tersebut berbaur dengan budaya kita saat ini. Faktor selanjutnya adalah Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa lain, sehingga juga mempengaruhi cara adat budaya kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam meneladani, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat? Sikap yang perlu kita teladani yaitu selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda sehingga harus saling menghargai. Selanjutnya, jika kita sebagai pendatang, hendaklah kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Yang keempat, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Dan yang terakhir, bersatu akan menjadi bangsa Indonesia yang kuat dan maju. Inilah adalah sikap yang perlu kita teladani dalam menelaah keberagaman sosial, budaya, ekonomi di masyarakat Indonesia. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, dari video tadi mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin mengungkapkan apa sih yang kalian pelajari dalam video itu? Ada? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau? Atau Ibu tunjuk aja ya. Nur Iin, kira-kira dari video tadi apa sih yang kamu dapat? Dari video tadi yang saya dapat itu salah satu keberagaman yang ada di Indonesia yaitu keberagaman budaya. Oke, bagus sekali.
Nah, seperti yang dikatakan teman kalian, bahwa salah satu keberagaman yang ada di Indonesia itu yaitu keberagaman budaya. Nah, Ibu mau bertanya lagi, kira-kira siapa yang mau menyebutkan satu saja rumah adat atau pakaian adat yang ada di Indonesia? Siapa? Tuh. Ya, silakan kepada Cindy. Pakaian adatnya suku Bugis, itu baju bodoh. Bagus sekali. Nah, seperti yang teman kalian katakan bahwa baju adat suku Bugis itu baju bodoh. Baju bodoh. Bodoh. Ingat ya, baju bodoh. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi ya. Kira-kira apa sih manfaat keberagaman yang ada di Indonesia? Ada yang bisa menyebutkan? Yang belum ya, yang belum siapa? Yang belum bersuara siapa? Putri Mangidi. Mungkin bisa disebutkan satu saja manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Putri, bisa dengar suara Ibu? Mungkin jaringannya Putri bermasalah ya. Atau Rodia bisa menambahkan? Menumbuhkan sikap nasionalisme. Oh iya, Putri sudah bersuara ya. Betul sekali, salah satu manfaat keberagaman yang ada di Indonesia yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme. Tapi Ibu akan menampilkan lagi beberapa manfaat keberagaman sosial budaya dan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kaya akan sosial budaya. Dan yang ketiga, sebagai ciri khas atau identitas. Nah, dan yang keempat, memiliki sikap toleransi yang lebih tinggi. Nah, ini ada 4 keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, tadi seperti yang Ibu katakan, sebelum nonton video pasti ada kuis setelah akhir pembelajaran. Tapi Ibu akan menampilkan lembar kerja untuk kalian. Mungkin bisa dibuka lembar kerjanya. Dan nanti pasti akan Ibu kirimkan di grup WA masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, ini contoh lembar kerjanya. Kalian kerjakan. Dan nanti Ibu tunggu jawaban kalian sampai pukul 12 siang. Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan di grup WA atau kalau bisa nonton ulang videonya ya. Ya, Bu. Oke. Selain lembar kerja, Ibu juga membagikan kuis. Kuisnya juga dikerja ya, tapi kalau kuisnya Ibu tunggu sampai malam. Oke? Iya, Bu. Iya, Sampai Ibu. sini sudah mengerti. Mengerti, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini? Oh iya, kalau tidak ada, Ibu akhiri ya. Sebagai kesimpulan, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, maupun ekonomi. Untuk itu, dengan adanya perbedaan ini, jadikanlah motivasi kita untuk terus bersatu. Oke?
Nah, Ya, Bu. kita mungkin sebelum mengakhiri kita yel-yel lagi ya. Kalau Ibu bilang yel-yelnya tetap yang tadi, semangat, 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 oke? Oke, Ya, Bu. Bu. Semangat Bu. belajar. Semangat, semangat, semangat. 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 Oke, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Mungkin dengan ini Ibu akhiri pembelajaran kali ini, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya mungkin bisa dipimpin oleh salah satu dari kalian. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa atau Rodiah bisa pimpin doa setelah belajar? Ya, Ibu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, inilah mungkin akhir dari pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anakku semuanya yang sudah berpartisipasi dan sudah tertib dalam pertemuan kali ini. Sebagai ucapan terakhir, bro. Nah, Ibu ucapkan alhamdulillah karena sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, hindari berkerumun. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Dadah, Bu. Dadah. Dadah, Bu. Oke.